Alkisah di sebuah desa, hidup seorang janda paruh baya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara. Ia pun juga tak memiliki anak. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun, sayangnya harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Mbok Srini hanya dapat menunggu keajaiban untuk bisa memiliki anak. Ia berharap keajaiban terjadi padanya, dengan selalu berdoa siang dan malam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat diberikan anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Mbok Srini didatangi sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Di tengah kebingungannya, tanpa disadari ada sesosok raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Mbok Srini pun terkejut sambil membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Hah? Raksasa itu? Raksasa itu yang hadir dalam mimpiku. Duh, aku takut sekali. Ampun raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Benar raksasa. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Karena anak itu akan kujadikan santapanku. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab, Baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu nanti kepadamu. Setelah Mbok Srini selesai memberikan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Kemudian ia segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berubah. Namun anehnya, tanaman itu hanya berbuah 1. Semakin hari buah timun menjadi semakin besar melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, karena berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Mbok Srini memetik timun yang berat dengan susah payah ke gubuknya. Betapa terkejutnya ia ketika membelah buah timun itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Hah? Bayi ini menangis. Aku bahagia sekali mendengar suara tangisan bayi ini. Sudah lama aku merindukan suara tangisan bayi dalam dekapanku. Baiklah anakku sayang, karena kau lahir dari sebuah timun yang berwarna keemasan, sekarang kau kuberi nama Timun Mas. Tapi kau jangan menangis lagi ya sayang. Ini ibumu nak, cup cup cup. Jangan menangis ya. Perempuan janda itu merasakan sangat bahagia hingga tak terasa. Air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya bahwa dia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas dan perangannya baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Suatu malam, perempuan janda itu kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas.
Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Aku tidak bisa berpisah dengan anak yang sangat kusayangi. Kenapa aku baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata jahat? Timun mas akan dijadikan santapannya. Aku tidak rela. Aku sedih sekali. Tanpa disadari perempuan janda itu, Timun Mas sering memperhatikan ibunya duduk termenung sendirian. Kemudian di suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. Bu, akhir-akhir ini ibu sering termenung dan kelihatannya ibu nampak sedih. Apa yang sedang ibu pikirkan? Barangkali aku bisa membantu mengurangi kesedihan ibu. Gimana ya? Ibu tidak ingin kau ikut bersedih, nak. Ibu tidak ingin kehilanganmu. Ibu tidak bisa jauh darimu. Ibu sangat menyayangimu. Apa maksud ibu? Aku tidak mengerti, Bu. Ada apa sebenarnya, Bu? Katakan sejujurnya. Kenapa ibu bicara seperti itu? Aku makin tidak mengerti, Bu. Katakan terus terang, Ibu. Karena kau memaksa ibu terus, ya sudah, baiklah nak. Ibu akan menceritakan asal-usulmu. Sebenarnya, ibu tidak ingin menceritakan perihal asal-usulmu yang selama ini ibu rahasiakan. Maafkan ibu, nak. Selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu. Rahasia apa, Bu? Timun mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu. Apa, Bu? Aku bukan anak kandung ibu. Terus aku ini anak siapa, Bu? Tenang dulu anakku. Baiklah, akan ibu ceritakan semuanya perihal dirimu. Ibu pernah bermimpi didatangi raksasa besar. Kemudian, raksasa itu menyuruh mengambil bungkusan di hutan. Di dalam bungkusan itu ada biji timun, kemudian disuruh menanam. Setelah berbuah, buah itu akan diambil raksasa untuk dijadikan santapannya. Dan isi buah itu adalah kau, anakku. Apa maksud ibu? Jadi aku ini berasal dari dalam sebuah timun mas. Lalu aku dijadikan santapan raksasa. Begitu, Bu. Aku tidak percaya, Bu. Cerita ibu benar, anakku. Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu, Bu. Timun takut sekali. Timun sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun. Iya, anakku. Ibu juga sangat sayang padamu, dan ibu tidak akan melepaskanmu begitu saja untuk santapan raksasa. Ibu akan cari cara untuk menyelamatkanmu dari raksasa jahat itu, nak. Berhari-hari, ibu Timun Mas memikirkan cara untuk menyelamatkan anak kesayangannya, tapi belum juga menemukan jalan keluar. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, ibu Timun Mas belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Dengan begitu, tentu raksasa itu tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk ibu Timun Mas. Hahaha. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang. Maaf, raksasa. Anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Aku akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Hahaha. Baiklah, kalau begitu. Tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku. Raksasa itu pun berlalu dari hadapan ibu Timun Mas. Ibu Timun Mas kembali bingung mencari cara lain. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang petapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali
Dia bisa membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu. Iya Bu, Ibu benar. Kita harus membinasakan raksasa itu. Timun tidak mau menjadi santapannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali berangkatlah Ibu Timun Mas ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Permisi, Kiai. Oh, ada apa Nini? Ada apa kau tiba-tiba datang kemari? Begini Kiai, saya punya seorang putri yang saya beri nama Timun Mas. Dan putri saya itu akan dijadikan santapan raksasa besar. Saya tidak ingin anak saya itu mati jadi santapan raksasa itu, Kiai. Saya sangat sayang pada putri saya, Kiai. Saya harap Kiai bersedia membantu saya. Oh, jadi begitu. Baiklah, aku bersedia membantumu. Tunggu sebentar ya. Ya, Kiai. Tak berapa lama, pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Ibu Timun Mas. Nah, ini berikanlah bungkusan kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini. Jelas? Iya, Kiai. Terima kasih, Kiai. Kalau begitu, saya pamit pulang. Ya, hati-hati. Setiba di gubuknya, Ibu Timun Mas segera menyerahkan keempat bungkusan itu pada Timun Mas. Timun Mas, Ibu datang, Nak. Kemarilah, Nak. Ibu bawa sesuatu. Iya Bu, bawa apa Bu? Bungkusan ini kok kecil-kecil Bu. Gimana kita menggunakannya Bu? Sedangkan raksasa itu besar sekali. Apa raksasa itu bisa mati hanya dengan bungkusan kecil ini Bu? Ini adalah senjata yang bisa kau gunakan apabila raksasa itu datang ke sini lagi. Bungkusan ini berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Bungkusan-bungkusan ini harus kamu pegang. Jika raksasa ini akan menyantapmu dan mengejarmu, segera sebarkan isi bungkusan ini. Jelas, Nak? Jelas Bu, tapi Timun takut Bu. Jangan takut, anakku. Kau sudah punya senjata, dan ibu juga sudah agak tenang karena kau sudah memegang senjata. Baik Bu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Ibu Timun Mas. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku. Hahaha. Baik, raksasa, aku panggil dulu putriku. Timun Mas putriku, kemarilah, Nak. Ini ada yang mencarimu. Ibu Timun Mas tidak gentar lagi menghadapi ancaman raksasa. Dengan tenang, ia memanggil Timun Mas agar keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama, Timun Mas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. Ada apa Bu? Hah? Raksasa? Aku takut Bu, takut. Jangan takut, anakku. Jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu. Baik Bu. Garis ini pasti sangat lezat jika aku santap. Hahaha. Aku makin tidak sabar untuk menyantapnya. Ayo kemarilah nak, mendekatlah padaku. Aku tidak mau, aku tidak sudi jadi santapanmu. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Mau lari kemana kau gadis? Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi, terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapaian. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Aduh, aku capek sekali. Gimana ini? Raksasa itu makin mendekat padaku. Mau lari kemana anak manis? Oh iya, aku harus mengeluarkan bungkusan yang diberikan ibu. Setelah kecapaian, Timun Mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya.
Sungguh ajaib. Hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar timun mas. Mau lari kemana kau Timun Mas? Timun mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumbunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu, namun raksasa itu mampu melewatinya. Mau lari kemana kau Timun Mas? Aku akan terus mengejarmu. Duh, gimana nih? Aku sudah melempar 2 bungkus biji timun dan jarum. Raksasa itu masih berhasil menyelamatkan diri dan terus mengejarku. Aku takut sekali. Gak apa-apa. Aku masih punya beberapa bungkus lagi. Baik, aku buka bungkusan satunya lagi. Timun mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun, raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Duh, gimana nih? Bungkusan yang ketiga sudah kutebar juga, tapi raksasa itu masih bisa menyelamatkan diri. Kini senjataku tinggal satu-satunya. Jika senjata satu-satunya ini tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatku. Baiklah, aku akan berusaha. Semoga senjataku yang tinggal satu ini bisa membinasakan raksasa itu. Nih raksasa, terimalah ini. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu pun tercebur ke dalamnya dan tewas seketika. Syukurlah, raksasa itu sudah mati. Aku selamat. Terima kasih Tuhan. Aku harus segera pulang menyampaikan kabar gembira ini kepada ibu. Ibu, aku selamat ibu. Aku selamat dari kejaran raksasa itu. Ibu, raksasa itu kini sudah mati. Apa? Kau selamat anakku? Syukurlah, ibu senang sekali. Ibu bahagia nak, akhirnya kau selamat nak. Sejak itu, ibu timun mas dan timun mas hidup berbahagia. Demikianlah tadi dongeng timun mas dari daerah Jawa Tengah. Dari cerita tadi dapat dipetik sebuah pelajaran bahwa orang yang selalu berniat jahat terhadap orang lain seperti raksasa itu pada akhirnya akan celaka. Selain itu, cerita tadi juga mengandung pelajaran bahwa dengan usaha dan kerja keras segala rintangan dan cobaan dalam hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Timun Mas dan Timun Mas, berkat usaha dan kerja kerasnya, mereka akhirnya hidup berbahagia.